Rizal Ramli, pakar ekonomi, menyebutkan bahwa kedaulatan ekonomi dimulai dari kemampuan negara untuk menyelesaikan persoalan rakyatnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, kami dari tim Sri Kandi Giri dengan saya Kurotul Eni Salma Sasaria selaku pembicara pertama, Dinda Oktavia Bulan Fitriani selaku pembicara kedua, dan Eni Setiawati selaku pembicara ketiga. Sebelum memasuki ranah argumentasi, izinkanlah kami untuk memaparkan adanya latar belakang mosi dan menegaskan definisi mosi ini. Mosi ini berangkat dari ketimpangan antara ambisi Indonesia di panggung global serta kapasitas penyelesaian persoalan domestik yang belumlah tuntas. Memprioritaskan persoalan domestik berarti menempatkan isu fundamental seperti kemiskinan, ketimpangan, pendidikan, dan ketahanan ekonomi sebagai fokus utama, terutama dalam kondisi sumber daya yang terbatas. Sementara memperluas peran diplomasi berarti meningkatkan adanya keterlibatan aktif Indonesia di forum-forum global. Kami menegaskan Dewan Juri bahwasanya kami tidaklah menolak adanya diplomasi global. Yang kami persoalkan adalah ketika diplomasi dijadikan prioritas utama saat kondisi domestik belumlah siap. Intinya adalah urutan prioritas Dewan Juri bukanlah pilihan yang mutlak. Berdasarkan hal itu, kami untuk pertama kalinya menyatakan setuju terhadap adanya mosi ini dan dilandasi oleh dua argumentasi utama. Yang pertama, kredibilitas internasional tidaklah ditentukan oleh adanya keaktifan global, melainkan oleh kekuatan domestik. Selama ketimpangan tinggi dan juga ekonomi masih rapuh, ekspansi global hanya akan menghasilkan pseudo power tanpa pengaruh yang nyata. Yang kedua, dalam kebijakan publik, ada yang namanya biaya oportunitas. Setiap ekspansi global mengalihkan sumber daya dan jika dipaksakan bersamaan akan menyebabkan overextension, sehingga kebijakan menjadi tidak fokus dan juga tidaklah optimal. Dewan Juri yang terhormat, tim kontra mungkin akan mengatakan bahwasanya keduanya bisa saja berjalan bersamaan. Namun, keterbatasan sumber daya tidak bisa diabaikan. Memaksakan dua prioritas besar justru akan melemahkan keduanya. Maka persoalannya Dewan Juri bukanlah kemampuan tetapi timing yang tepat. Tanpa pondasi domestik yang kuat, ekspansi global menjadi langkah yang prematur. Dengan demikian, kami menegaskan bahwa memprioritaskan persoalan domestik adalah pilihan yang lebih rasional, strategis, dan juga berkelanjutan. Martina Talego pernah mengatakan bahwasanya diplomasi yang efektif harus berakar pada kekuatan domestik yang solid. Artinya, pengaruh di panggung dunia tidak lahir dari banyaknya forum yang dihadiri, tetapi dari kuat atau tidaknya kondisi negara itu sendiri. Dewan Juri, mari kita lihat realitas Indonesia hari ini. Memang benar Indonesia aktif dalam diplomasi perdamaian dunia, baik melalui PBB maupun ASEAN. Namun, apakah keaktifan itu benar-benar menghasilkan dampak yang nyata? Faktanya Dewan Juri, dalam konflik Rusia dan Ukraina, Indonesia telah melakukan diplomasi tingkat tinggi dengan mengunjungi Kiev dan Moskow. Tetapi 2026, perang masih berlangsung dan telah menimbulkan sekitar 2 juta korban militer, sementara PBB mencatat adanya lebih dari 56.000 korban sipil. Di kawasan sendiri Dewan Juri, krisis Myanmar pasca kudeta 2021 telah menyebabkan lebih dari 50.000 korban jiwa dan jutaan pengungsi. Sementara 5 Point Consensus yang didorong melalui ASEAN belum berjalan secara efektif. Menarik Dewan Juri ketika muncul anggapan bahwasanya peran aktif Indonesia di tingkat global menunjukkan kesiapan kita sebagai aktor perdamaian. Namun realitas di kawasan justru menunjukkan hal yang sangat berbeda. Bahkan dari banyak pengamat menyebut bahwasanya kondisi ini sebagai paradoks diplomasi Indonesia, di mana Indonesia aktif tampil sebagai mediator dan penjaga perdamaian, tetapi belum memiliki instrumen kekuatan ekonomi, politik maupun strategis yang cukup untuk benar-benar mempengaruhi hasil konflik tersebut. Artinya apa Dewan Juri? Peran kita masih berada pada level normatif yang hanya sebatas menyuarakan sikap saja, belum sampai pada level determinatif yang menentukan hasil akhir. Sekarang mari kita bandingkan Dewan Juri dengan kondisi domestik kita. Data dari BPS menunjukkan bahwasanya per September 2025 masih ada 23 juta penduduk miskin, dengan lebih dari 60 juta lainnya rentan miskin. Pengangguran terbuka masih sekitar 7 juta orang dan hampir setengah tenaga kerja berada di sektor informal tanpa jaminan pendapatan. Ketimpangan juga tinggi Dewan Juri. Bahkan di Papua, angka kemiskinan mencapai 20-30%. Bahkan kasus konkretnya terlihat jelas Dewan Juri di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan dan layanan kesehatan dasar. Di sejumlah daerah terpencil, anak-anak harus menempuh jarak jauh dengan fasilitas yang minim hanya untuk bersekolah. Di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, pengangguran serta tingginya biaya hidup terus menekan masyarakat kelas menengah dan ke bawah. Sementara di berbagai wilayah lain, banjir, kekeringan, dan kerusakan infrastruktur terus berulang tanpa penyelesaian yang tuntas. Lebih jauh, Dewan Juri yang terhormat, pembukaan Undang-Undang 1945 menegaskan bahwasanya tujuan utama negara adalah melindungi rakyatnya, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 34 ayat 1 juga menegaskan bahwasanya fakir miskin dipelihara oleh negara. Artinya apa? Kewajiban pertama negara jelas berada pada rakyatnya sendiri. Maka menjadi sangat jelas Dewan Juri yang terhormat ketika persoalan dalam negeri masih besar dan peran global belum menghasilkan dampak yang konflik, memperluas diplomasi bukanlah prioritas yang tepat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, Indonesia harus memprioritaskan penyelesaian persoalan domestik terlebih dahulu sebelum memperluas perannya dalam diplomasi perdamaian dunia.
Sri Mulyani pernah menegaskan bahwasanya fondasi ekonomi domestik yang kuat adalah prasyarat utama bagi peran global yang kredibel. Dewan Juri yang terhormat, ada satu analogi sederhana yaitu memperluas peran global ketika fondasi domestik belum kokoh, ibarat membangun atap di atas fondasi yang retak. Persoalannya bukan pada atapnya, tetapi pada dasar bangunan yang belum siap untuk menanggung beban itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, secara sosiologis, ketika negara belum mampu menuntaskan persoalan yang mendasar seperti kemiskinan, pengangguran, dan juga kualitas hidup, maka yang muncul adalah ketimpangan kepercayaan. Rakyat yang melihat negara aktif berbicara di forum internasional tetapi belum sepenuhnya hadir dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan jarak antara negara dan juga masyarakat, melemahkan legitimasi serta mengganggu stabilitas sosial. Dewan Juri yang terhormat, kami tidak hanya menawarkan solusi yang normatif, kami menawarkan dua langkah konkret yang nyata dan juga bersifat struktural. Yang pertama, Dewan Juri Domestic Obligation Rule. Setiap institusi negara yang ingin memperluas peran global wajib membuktikan bahwa aktivitas tersebut memiliki dampak langsung bagi penyelesaian persoalan domestik. Ketika tidak ada manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi atau stabilitas nasional, maka agenda global itu tidak layak untuk diprioritaskan. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, diplomasi tidak lagi sekadar pencitraan, tetapi harus memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Yang kedua, Dewan Juri Trade of Policy Enforcement. Selama ini memperluas peran global sering diperlakukan seolah tanpa biaya. Padahal Dewan Juri, setiap kebijakan membutuhkan anggaran, tenaga, dan juga fokus negara. Karena itu, setiap ekspansi diplomasi harus diikuti relokasi sumber daya yang jelas ataupun pengurangan beban kebijakan lain. Negara harus berani memilih prioritas, bukan memaksakan semuanya berjalan secara bersamaan. Jika tidak siap menanggung konsekuensinya, maka ekspansi tersebut seharusnya ditunda. Dewan Juri yang terhormat, dua langkah ini mendorong negara untuk menjalankan esensi paling utama dalam kebijakan publik, yaitu keberanian menetapkan prioritas secara nyata, bukan hanya berhenti pada wacana. Disinilah Dewan Juri yang terhormat, kelemahan pendekatan yang terlalu berambisi memperluas peran global karena pendekatan tersebut kerap mengabaikan persoalan yang paling mendasar, yakni apa saja yang harus dikorbankan demi merealisasikan ambisi tersebut. Sebab seperti kebijakan selalu datang bersama konsekuensi. Tidak ada keputusan yang bebas dari biaya, baik anggaran, tenaga, maupun fokus negara. Maka pilihannya sederhana, Dewan Juri, yaitu apakah kita ingin kebijakan yang sekedar terlihat besar dan ambisius, atau kebijakan yang sungguh bertanggung jawab serta benar-benar memberikan kebutuhan rakyat. Sekian, terima kasih.